Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Muhammad dengan NPM F1H021015 dari Prodi Geofisika. Baiklah, kali ini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Pemodelan dan Analisis Struktur Bawah Permukaan Daerah Prospek Panas Bumi Kepayang berdasarkan metode Gauss. Baiklah, untuk yang pertama adalah dasar isi. Yang terisi di sini terdiri dari satu pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Teori dasar, 4. Metodologi penelitian dan hasil pembahasan, serta kesimpulan. Untuk pendahuluan sendiri, di sini seperti yang kita bahas adalah panas bumi, geothermal. Adalah sumber daya alam berupa air panas atau uap yang terbentuk di dalam reservoir bumi melalui pemanasan air bawah permukaan oleh batuan panas. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah gambar peta geologi panas bumi, geothermal, yang ada di sebuah kabupaten. Untuk metode pada penelitian ini adalah metode yang dipakai metode gaya berat, yang berarti adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa gangguan pada medan gaya berat bumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi patahan berdasarkan analisis sekuen vertikal derivatif FTD dan menafsirkan struktur bawah permukaan berdasarkan model inversi tiga dimensi dari anomali Vogler dan anomali residual. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kepayang yang luas wilayahnya kurang lebih 66.500 hektar yang terletak pada posisi 101 sampai 103 bujur timur dan 02 sampai 03 lintang selatan. Selanjutnya untuk geologi regional, secara garis besar geologi regionalnya berdasarkan kelompok gunung api Kaba terbagi menjadi dua bagian, yaitu produk erupsi Kaba tua dan produk erupsi Kaba muda yang dikelilingi oleh produk gunung api lain seperti Bukit Lumut di barat laut dan Tabah Penanjung di barat daya dan Bukit Malintang di tenggaranya. Stratigrafi daerah penyelidikan disusun oleh 4 hasil kegiatan pusat sumber erupsi yang terdiri dari Gunung Tabah Penanjung, Gunung Malintang, Gunung Danau Emas, dan Gunung Kaba. Untuk geomorfologi daerah penyelidikan dikelompokkan menjadi 4 satuan geomorfologi yang terdiri dari Satuan Geomorfologi Puncak Kaba, Satuan Geomorfologi Tubuh, Tabah Penanjung Malintang, dan Kaba, Satuan Geomorfologi Kaki Kaba, dan Satuan Geomorfologi Pendataran. Selanjutnya, manifestasi panas bumi. Manifestasi panas bumi daerah Kepayang terdiri dari fumarol, mata air panas, batuan ubahan, dan solfatara. Untuk teori dasar yang di, terdapat di dalam jurnal tersebut adalah teori dasar kecepatan gravitasi, yang dimana rumusnya sama dengan F sama dengan M kali G. Dan juga teori dasar kompleks Vogler anomali, yang biasa dirumuskan CBA sama dengan SBA plus TC atau BC. Ini adalah teori dasar anomali analisis spektrum. Yang teori dasar analisis spektrum yang dilakukan untuk mengestimasi lebar jendela dan mengestimasi kedalaman dari anomali gaya berat. Selanjutnya ada teori dasar metode mapping average, teori dasarnya, yakni merupakan metode yang melakukan perataan dari data anomali gaya berat. Selanjutnya, analisa derivatif digunakan untuk menentukan batas dan mengetahui jenis patahan yang akan diteliti. Selanjutnya, pemodelan inversi tiga dimensi adalah suatu proses pengolahan data lapangan
yang melibatkan teknik penyelesaian matematika dan statistik untuk mendapatkan informasi yang berguna mengenai distribusi simpatis bawah permukaan. Selanjutnya ada sistem panas bumi atau geothermal. Sistem panas bumi pada suatu sistem yang memungkinkan terjadinya fluida dari daerah meteorit receh ke dalam reservoir. Selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian sendiri, pengolahan data dilakukan di laboratorium jurusan Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Adapun alat dan bahan digunakan dalam penelitian ini adalah peta anomali Vogler Kepayang, peta geologi Kepayang, peta topografi Kepayang. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah tidak lain adalah Global Mapper 12, Surfer 12, Surfer versi 12, Microsoft Office Excel, Numeri, Google Map, dan Gravity 3 dimensi. Data gaya berat yang diolah pada penelitian ini adalah data gaya berat sekunder dalam bentuk peta kontur anomali Vogler dengan format raster. Data tersebut bersifat sekunder karena penelitian tersebut tidak dilakukan secara langsung. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan, ada beberapa hasil dan pembahasan yang didapatkan dari penelitian tersebut, yakni topografi. Untuk nilai topografi dapat dilihat pada gambar 16 yang tertera di lampiran. Kedua, anomali Vogler. Peta anomalinya bisa dilihat di gambar 17 pada lampiran nanti. Analisis spektrum, tabel analisis ini terletak pada tabel 4 yang ada di lampiran. Moving average, yang gambar anomali regional dan residunya terdapat pada gambar 23 dan 24. Second vertical derivative pada anomali Vogler, regional dan residu pada gambar 25, 26, dan 27. Serta pemodelan inversi 3 dimensi anomali Vogler. Pemodelan versi dapat dilihat pada gambar 28. Itulah hasil dan pembahasannya. Jadi hasil dari penelitian tersebut membuatkan beberapa hasil, yaitu topografi, anomali Vogler, analisis spektrum, moving average, second vertical derivative, dan pemodelan inversi 3 dimensi anomali Vogler. Kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, terdapat beberapa kesimpulan. Untuk anomali Vogler, daerah penelitian mempunyai nilai dari 38 miligal sampai 74 miligal dengan nilai anomali tinggi sekitar 63,2 miligal sampai 74 miligal yang berada di arah barat daya daerah penelitian, sedangkan nilai anomali rendah sekitar 38 miligal sampai 47 miligal yang berada di arah utara daerah penelitian. Untuk analisis spektrum, data analisis spektrum didapatkan dari batas anomali regional yang berada pada kedalaman 3.000 meter. Untuk anomali residual, dari hasil analisis SPD, anomali Vogler, lengkap dengan SPD anomali residual, memiliki gambaran yang hampir sama sehingga memiliki jumlah patahan yang sama, yaitu 8 patahan. Sedangkan pada SPD anomali regional, menunjukkan patahan yang lebih dalam, yaitu memiliki 4 patahan. Kesimpulan juga dapat menghasilkan zona reservoir, yakni zona yang diduga sebagai reservoir memiliki kontras densitas dari minus 0,072 gram per centimeter kubik sampai minus 0,236 gram per centimeter kubik dengan kedalaman 0 meter sampai 4.705 meter. Berikut ini lampiran dari peta-peta tadi bisa dilihat pada gambar 16 ini adalah peta topografi daerah penelitian yang hasil tadi, sehingga kita dapat peta topografinya. Ini gambar peta anomali Vogler lengkap daerah penelitian, bisa dilihat di sini petanya. Ini tabel 4 hasil perhitungan analisis spektrum, bisa dilihat di lane A, di lane B, dan di lane C, lane D, batas regional, batas residual, lebar jendela, dan
spesifikasinya berapa. Ini pada gambar 23 tentang peta anomali regional dalam penelitian. Bisa dilihat. Selanjutnya, lampiran gambar 24, peta anomali residual daerah penelitian. Bisa dilihat untuk tingkat kedalaman dan berapa dalamnya. Selanjutnya gambar 25, ini tentang peta SPB anomali Vogler lengkap yang di overlay terhadap peta geologi. Ini petanya udah lengkap sekali, di mana peta SPB anomali Vogler tersebut yang di overlay lagi digabungkan lagi kepada peta geologi. Pada gambar 26 juga peta SPB anomali regional yang di overlay terhadap peta anomali peta geologi. Selanjutnya ada gambar 27 peta SPG anomali residual dan yang di overlay terhadap peta geologi. Gambar 28 model 3D dari anomali Vogler lengkap, tampak arah barat, tampak arah yang A adalah arah baratnya, yang B arah timur, yang C arah selatan, dan D arah utara. Baiklah, untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Thank you. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan dari PPT saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. See you.